Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, Teheran, Iran, 2 Januari 2026. Gelombang protes nasional di Iran terus membesar dan memasuki fase paling berbahaya sejak pecah pada akhir Desember 2025. Hingga 2 Januari 2026, dari total 31 provinsi, sedikitnya 21 provinsi dilaporkan berada dalam kondisi lumpuh. Puluhan ribu warga turun ke jalan selama 5 hari berturut-turut, menandai eskalasi krisis yang kini bukan lagi sekadar protes ekonomi, melainkan tantangan terbuka terhadap fondasi kekuasaan negara. Situasi ini mengejutkan banyak pihak. Iran memang telah lama bergulat dengan inflasi ekstrim, kehancuran nilai mata uang, dan kemerosotan ekonomi menyeluruh. Namun runtuhnya fungsi pemerintahan di lebih dari 2/3 wilayah hanya dalam hitungan hari, menunjukkan bahwa krisis telah melampaui ambang normal. 3 provinsi kunci jatuh, Teheran, Isfahan, dan Hamadan. Di antara wilayah yang terdampak, terdapat 3 provinsi strategis, Teheran, Isfahan, dan Hamadan. Ketiganya selama ini merupakan simpul transportasi nasional, pusat administrasi, serta jantung aktivitas ekonomi dan politik. Kini 3 wilayah tersebut digambarkan oleh warga sebagai zona tanpa pemerintahan. Di Hamadan, berbagai rekaman memperlihatkan bentrokan intens. Para demonstran secara terbuka menyebut kota mereka sebagai zona perang, menyusul pendekatan represif aparat keamanan yang memperlakukan warga sipil tak bersenjata layaknya musuh negara. Aparat dilaporkan menembaki massa secara langsung, menimbulkan korban berlumuran darah di jalanan. Penembakan tidak lagi bersifat sporadis, melainkan dilakukan secara terbuka, bahkan ketika kamera ponsel merekam kejadian tersebut. Rakyat melawan, dari molotov hingga perebutan senjata. Namun perlawanan rakyat tidak lagi bersifat pasif. Di berbagai kota, terlihat bom molotov dilemparkan, kendaraan dibakar, serta baku tembak yang bukan hanya berasal dari aparat, tetapi juga dari warga. Massa mulai menyerang kantor polisi, markas keamanan, dan institusi keagamaan. Seruan kemarahan diarahkan langsung kepada Ali Khamenei dengan tuntutan agar ia turun dari kekuasaan. Yang paling mencolok, beredar bukti visual bahwa sebagian warga sipil telah menguasai senapan serbuk Kalashnikov, senjata standar militer. Senjata tersebut diduga diperoleh setelah markas militer dan kantor polisi direbut. Fakta ini memunculkan satu kesimpulan penting. Sebagian aparat keamanan menolak lagi berhadapan dengan rakyatnya sendiri. Lebih baik mati bertarung, akar keputusasaan rakyat. Situasi kini digambarkan warga sebagai kondisi hidup atau mati. Seorang demonstran menyatakan, "Aku turun ke jalan karena aku sudah tidak bisa hidup. Penghasilanku tidak cukup untuk makan. Jika pilihannya mati kelaparan atau mati melawan, aku memilih bertarung sampai akhir." Pernyataan ini mencerminkan akar terdalam krisis, hilangnya harapan hidup. Inflasi membuat harga pangan melambung, upah tak lagi bermakna, dan keluarga-keluarga jatuh ke jurang kemiskinan ekstrim. Simbol kekuasaan dibakar, ketakutan menghilang. Simbol-simbol yang dahulu dianggap sakral ini dihancurkan tanpa ragu. Poster dan patung Khamenei dibakar, direkam, dan disebarkan ke internet. Pada masa lalu, tindakan semacam ini identik dengan hukuman mati. Kini generasi muda melakukannya secara terbuka, bahkan ada yang merobek poster satu persatu di depan kamera. Fenomena ini menandai runtuhnya pusat keyakinan ideologis. Ketika perut lapar dan masa depan lenyap, ketaatan terhadap ideologi teokrasi tak lagi memiliki ruang. Bahkan seorang nenek lanjut usia terlihat berdiri di tengah jalan sambil berteriak lantang, "Khamenei harus mati!" Dan disambut teriakan serupa dari pengendara di sekitarnya. Kemarahan telah melintasi batas generasi. Markas Garda Revolusi diduduki, serangan terorganisir. Di Farsan dan kembali di Hamadan, markas pasukan Garda Revolusi dilaporkan berhasil diduduki. Aksi ini bukan spontan. Massa bergerak terorganisir, membawa molotov yang telah disiapkan, dan secara sistematis menyerang sekolah-sekolah agama, simbol utama rezim teokrasi. Visi yang disuarakan sebagian demonstran juga semakin jelas. Penolakan total terhadap sistem teokrasi dan seruan mengembalikan monarki, menyambut kembali keluarga Pahlavi. Gedung pemerintah diserbu di Isfahan dan Khuzestan. Di Isfahan, salah satu provinsi paling luas dan strategis, massa menyerbu kantor gubernur. Ledakan, tembakan, dan benturan keras terdengar sebelum pintu gedung jebol dan massa masuk.
Di Khuzestan, gedung pemerintahan provinsi dibakar habis, asap hitam membumbung tinggi, dan kota jatuh dalam kekacauan total. Aparat keamanan tak lagi berusaha menahan diri. Dengan seragam resmi, mereka menembaki demonstran secara langsung. Korban berjatuhan dan diangkut satu persatu dari lokasi kejadian. Dalam beberapa kasus, massa menyerbu anggota milisi bersenjata dengan tangan kosong, memukuli mereka secara beramai-ramai hingga tak berdaya, sebuah gambaran ekstrim tentang hilangnya rasa takut. Korban jiwa muda dan tuduhan campur tangan asing. Data sementara menyebut sedikitnya 8 orang tewas dengan usia 15, 21, 22, 28, dan 37 tahun, usia paling produktif dalam masyarakat. Fakta ini menunjukkan bahwa generasi muda bertindak sejauh ini karena tidak lagi melihat masa depan. Pemerintah menuding adanya campur tangan asing, termasuk Israel. Namun di jalanan, massa justru mengibarkan bendera singa dan matahari, simbol keluarga Pahlavi. Israel sendiri menyampaikan pesan solidaritas. Iran, kamu tidak sendirian. Sementara itu, putra mahkota Pahlavi muncul di Mesir dan secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap gerakan ini, sebuah titik balik dari protes ekonomi menjadi gerakan penggulingan rezim. Rezim bersiap hadapi skenario terburuk. Di tengah kekacauan, Ali Khamenei tetap mengeluarkan ancaman keras, memperingatkan bahwa aksi militer akan membawa harga mahal, serta kembali menuding Amerika Serikat dan Israel sebagai dalang. Namun Masoud Pezeshkian, Presiden Iran, secara terbuka mengakui bahwa pemerintah telah bersiap menghadapi skenario terburuk. Sebuah pengakuan implisit bahwa situasi berpotensi lepas kendali. Krisis ekonomi, Bitcoin, dan sikap dunia. Di tengah gejolak, mata uang Iran kian tak bernilai. Pemerintah bahkan mengumumkan bahwa senjata dan peralatan dapat dibeli dengan Bitcoin atau kripto. Namun realitasnya, pada Juni 2025, sekitar 82 juta dolar AS aset kripto Iran diretas dan hilang tanpa mampu dipulihkan. Kripto mungkin menyelamatkan elit, tetapi tak pernah menyelamatkan ekonomi rakyat. Inflasi membuat makanan tak terjangkau dan teknologi finansial tidak menyentuh akar masalah. Di ranah internasional, sorotan tertuju pada Tiongkok. Namun alih-alih membantu, Beijing justru menjauh, bahkan menyingkirkan Iran dari sejumlah proyek besar, termasuk inisiatif sabuk dan jalan. Sikap ini mencerminkan realitas politik global yang dingin dan pragmatis, sekutu yang dianggap beban akan ditinggalkan. Kesimpulan, menuju titik balik sejarah. Dengan 2/3 provinsi bergejolak, ini bukan lagi protes lokal atau ibu kota semata. Ini adalah upaya nasional untuk menjatuhkan pemerintahan. Jika dorongan utama benar-benar berasal dari dalam, maka peluang runtuhnya rezim meningkat tajam. Jika dalam 5 hari situasi telah mencapai titik ini, maka 1 bulan ke depan berpotensi membawa perubahan besar yang mengguncang Iran dan kawasan secara mendasar. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.